kita menjadikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata salah satu penggerak angkatan ke-9, yaitu atas nama Ibu Nuryanti Tahir. Dan mari kita mempersilakan Ibu Nuryanti untuk memaparkan hasil karya nyata atau aksi nyata yang kita ingin. Silakan dengan mohon. Baik, terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan lagi umur yang panjang, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita disempatkan hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan diseminasi penerapan tentang kehidupan besar di besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai pembawa rahmat dan rahmat. Saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada kepala sekolah sudah memberikan kesempatan saya mengadakan kegiatan hari ini. Juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah menyempatkan hadir juga dan turut membuka acara ini, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan mengajar. Dan hari ini tujuan kita berkumpul di sini yang pertama adalah seperti Bapak Ibu lihat, ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 sebagai guru penggerak angkatan 9. Jadi kami dalam aksi nyata ini harus melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang yang pernah kita pelajari, yaitu budaya positif. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua tentu saja namanya berbagi ilmu. Apalah gunanya ilmu kalau tidak dibagi? Sia-sia ilmu kalau tidak dibagi. Dan yang ketiga, seperti judulnya adalah penerapan budaya positif. Tentu saja penerapan budaya positif di sekolah kita tujuannya supaya nanti kita bisa berkolaborasi, supaya bisa menerapkan budaya positif, membimbing anak-anak kita supaya mempunyai atau budaya positif di sekolah bisa dilakukan dengan baik. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut kita? Apakah kita setuju jika dan diberikan hukuman itu mampu mendisiplinkan? Mampu. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Baik, jawabannya mungkin nanti kita lihat atau Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri seperti apa jawabannya. Baik, yang pertama adalah tentang budaya positif tadi, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan. Saya kira tidak perlu panjang lebar tentang budaya positif. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik. Ada miskonsepsi tentang self control. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Barangkali ada Bapak Ibu yang berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Dalam teori kontrol sebenarnya itu tidak benar. Dalam teori kontrol ya, tidak benar bahwa guru mampu mengontrol murid. Kenapa
bisa melakukan yang kita suruhkan itu karena dalam teori ini dikatakan bahwa sebenarnya mereka membiarkan gurunya mengontrol. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Tetapi mungkin karena anak-anak takut akan konsekuensi atau hukuman, makanya mereka membiarkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah kalau misalnya anak dipuji, diberikan hadiah. Menurut teori ini, kalau anak-anak selalu dipuji, selalu diberikan hadiah, nanti suatu saat itu tidak akan tidak bisa ya betul, tidak bisa mereka berkreasi karena mereka mungkin selalu memikirkan nanti saya dapat hadiah, jadi pikirannya tidak berkembang. Nanti dikasih hadiah. Iya. Dan mungkin ada anak-anak tuh, kenapa saya tidak pernah dipuji padahal pekerjaan saya bagus, kenapa yang itu selalu dipuji? Terjadi kecemburuan, ada kesenjangan. Itu kalau dalam bahasanya adalah penghargaan yang menghukum, dihukum oleh penghargaan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kalau kita mengkritik anak-anak, mengkritik terus-terusan, apakah menurut Bapak Ibu mereka semakin kuat karakternya atau tidak? Malah itu bisa menurunkan semangat, motivasi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebenarnya anak-anak punya sendiri mau mereka punya sendiri kekuatan. Cuma barangkali karena mereka masih muda, jadi mereka membiarkan diri mereka dikontrol. Seperti yang pertama tadi, ilusi mengontrol murid. Baik, ini ada beberapa perubahan pada kalau dari teori stimulus respons berpandangan bahwa kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan orang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang harus melihat yang sama, harus diubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita punya kebutuhan yang berbeda, latar belakang kita berbeda, jadi gambaran yang kita lihat di depan pasti perspektif atau pandangan kita berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Barangkali kita kadang-kadang ingin orang, saya yang benar, ini harus mereka berpandangan seperti ini. Ternyata yang sebaiknya adalah kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu bisa saja berbeda dengan kita. Bukan berarti mereka salah, kita salah, atau mereka benar, kita benar. Bisa jadi sama-sama benar. Gitu maksudnya. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah kalau anak-anak terlambat, misalkan, apakah itu sudah pasti karena perilaku mereka buruk? Tidak. Karena betul, karena semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya tentang itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol. Mungkin secara fisik orang bisa mengontrol, tetapi hati dan kemampuan pikiran tidak bisa dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Sama, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat kita gagal. Mungkin sering terjadi, tetapi yang sebaiknya adalah kolaborasi dan konsensus, kesepakatan supaya kesalahan anak-anak mungkin bisa berubah menjadi hal-hal perbaikan. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah itu misalnya yang berbuat, misalnya ada orang yang bertekad, yang salah itu dia kalah, yang benar misalnya dia diambil, misalkan dipalak-palak, berarti dia menang karena dibela oleh guru. Bagaimana menciptakan anak-anak yang berpikir menang-menang, yang salah memperbaiki dirinya, dia tidak merasa kehilangan kepercayaan diri, dan bagaimana yang menang ya memang menang. Kita mau menciptakan win-win solution. Lanjut.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Kalau barangkali biasanya kita berpikiran bahwa disiplin positif itu adalah kepatuhan, patuh terhadap aturan. Ternyata disiplin positif itu berasal dari kata Latin yang berarti belajar. Jadi cara penerapan disiplin itu untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam melakukan sesuatu, bukan karena anak-anak dikasih hukuman atau dikasih hadiah. Kalau anak-anak masih mengerjakan tugas karena misalkan disuruh atau takut dapat hukuman, berarti mereka belum mempunyai disiplin diri, belum ada dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Ya, mereka belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Oke, pertanyaan saya ada pertanyaan. Bapak Ibu, kalau kita pakai helm, kenapa kita pakai helm? Untuk melindungi. Kenapa orang pakai masker? Melindungi juga. Untuk melindungi, untuk kesehatan. Ada orang pakai helm karena takut ditangkap. Ada orang yang pakai helm karena memang untuk pelindung, untuk keselamatan. Oke. Itulah yang namanya nilai kebajikan. Kalau pakai helm karena takut ditangkap polisi, bukan nilai kebajikan. Kalau pakai helm karena tujuannya untuk melindungi atau keselamatan, itulah nilai-nilai kebajikan. Kalau misalnya pakai masker untuk kesehatan, itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Kalau anak-anak mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan, misalnya satu, jujur. Kalau mereka sudah mengaitkan nilai-nilai kebajikan itu dengan apa yang mereka lakukan, pasti itu motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau mereka misalkan mengerjakan tugas dengan jujur, bukan karena takut nanti Nadia itu gugur kalau menyontek, Kak. Atau kalau misalnya saya mau dapat nilai tinggi, itu bukan nilai ini motivasi intrinsik. Tetapi kalau memang sudah dalam dirinya tertanam, saya harus jujur. Berarti sudah ada motivasi intrinsik karena dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan untuk anak Indonesia. Barangkali saya kira sudah kita sama-sama ketahui, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan untuk setiap anak Indonesia, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi contohnya tadi kalau misalnya dia kreatif, misalnya mengerjakan tugas seni budaya ya Bu ya, budaya karena saya mau dapat nilai tinggi, berarti bukan motivasi intrinsik. Tetapi kalau mungkin dia saya suka ini, saya mau nanti jadi artis, saya memang mau mengembangkan ide-ide kreatif saya, itu nilai intrinsik. Itulah yang harus kita kembangkan. Baik, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi kita datang di sini pasti ada tujuannya. Saya berdiri pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini barangkali fokus kita yang ketiga, karena kita berbicara tentang murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi misalnya anak-anak yang suka pala-pala misalnya, berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu yang mau kita tahu, ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya kita bisa mengetahui langkah apa selanjutnya yang kita akan lakukan. Ini dia kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Sama kalau anak-anak ada yang suka minta perhatian, berarti dia sedang mencari atau memenuhi kebutuhan dasar yaitu kasih sayang. Terus ada penguasaan atau power. Ada yang suka kasih lihat-lihat dirinya jago. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada juga kebutuhan dasar freedom, kebebasan, mau bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Mungkin kita temukan pada saat kita mengajar anak-anak, saya mau yang seperti itu, saya mau cara saya misalnya, saya tidak mau lewat misalnya audio, saya mau di video saja, mau kelihatan mukanya. Itu berarti kebebasan anak-anak. Yang terakhir ada kesenangan, fun, seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Baik, ada contoh kasus. Syukuria wakil kelas 7 di SMP Permai sedang bingung. Ada salah satu siswanya namanya Adi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Adi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apa yang kita lakukan kalau ada siswa mungkin suka minta bekalnya temannya? Apa yang pertama kita lakukan? Memanggil, betul, kita lihat dulu. Apa rasa dimarahin? Diperingatkan. Diperingatkan dulu. Tanya apa Ya, betul. Jadi dipanggil dulu apa alasannya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal itu? bisa jadi kalau bekal akibat orang tua tidak sempat memberikan yang membuatkan faktor ekonomi superioritas, oke? Ya, sepertinya jawabannya pasti sama ini. Perhatian, betul. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ini seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi dipanggil dulu, ditanyakan apa alasannya. Karena bisa jadi yang tadi yang pertama dibilang, oh lapar, dia lapar, orang tuanya tidak kasih bekal. Berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, oh dia tidak perhatian, supaya perhatian temannya dan bisa bekalnya. Jadi dia kurang saya. Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar. Kalau tadi bilang Bapak merasa hebat, berarti dia butuh kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Yang selanjutnya ada kebebasan. Bosan, dia bosan dengan bekalnya mamanya. Itu saja. Jadi dia mau coba-coba mungkin temannya ada yang bawa ayam. Ya, cara pemenuhannya salah. Dan yang terakhir dia iseng. Banyak anak biasa tidak saja cuma senang kalau nonton teman-temannya. Berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Kenapa kita mempelajari kebutuhan dasar ini? Supaya tadi kalau kita sudah tahu, oh ini motif ini karena ini dia lakukan, maka baru kita bisa mengambil tindakan. Jangan sampai kita berpikir, tolong ini. Ya, padahal mungkin dia lapar kalau tidak ada bekal dikasihkan sama orang tuanya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan kalau ada anak-anak selalu datang tiap pagi misalnya jam 6:30 ke sekolah, menurut motivasi perilakunya tenang. Selalu datang, tidak pernah terlambat. Selalu datang, sebelum waktu sudah datang. Kira-kira motivasinya karena
kebiasaan, disiplin. Berarti dia salah satu tidak. Menghindari hukuman kalau terlambat supaya tidak dihukum, tidak cepat-cepat deh. Kalau ada kan kira-kira anak datang supaya nanti dikubur atau apa, jadi kalau selalu tepat waktu bisa aja. Jadi ketiga bisa saja ketiga-tiganya, salah satunya bisa jadi. Jadi anak-anak yang cepat datang tidak bisa kita menjadi kalau orang yang coba belum tentu dia bisa jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau mungkin mau dapat penghargaan dari gurunya. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti motivasinya masih eksternal. Sedangkan kalau dia motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, misalnya yang tadi kalau saya tidak terlambat, berarti sudah ada mandiri, ada kedisiplinan. Kalau dari dalam dirinya berarti sudah ada motivasi internal. Jadi itulah yang kita inginkan bersama ya. Pasti itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin anak-anak dia misalkan melakukan sesuatu karena ada paksaan dari kita atau ada imbalan dari kita. Oke. Ini menarik. Kalau saya suka yang bagian ini, posisi kontrol dulu. Ada 5. Ada hukum, pembuatan bersalah, teman, pemantau dan sebagainya. Kira-kira kita ada di posisi mana? Atau mungkin bisa jadi hari ini kita di posisi yang pertama, besok mungkin di posisi kedua ya. Jadi kadang-kadang bisa yang sesuai siklus. Kita lihat yang pertama ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ada siswa terlambat. Kalau guru sebagai penghukum mungkin bilang itu. Benar? Apa sih? Ya, kita cari kontrol sebagai penghukum. Baik, yang kedua ada perempuan merasa bersalah. Pernah sih posisi ini berapa ini? Oh iya, pernah ini. Pernah berjanji. Saya kecewa, sudah dijanji, sudah dibilang mau berubah, tidak berubah. Jadi kedua merasa bersalah. Nanti kembali dengan hukum. Kenapa Bapak yang berat dari situasi ini? Kalau saya sering. Yang terakhir, yang keempat ada pemantau. Terlambat 15 menit, sudah tahu apa konsekuensinya kalau terlambat? Dari keempat ini mana menurut Bapak Ibu yang bagus? Yang pertama tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada jadi teman, ada pemantau. Teman. Pemantau juga tadi. Yang terakhir ada yang tadi sebagai manajer. Apakah kamu tahu salah kita kenapa berbuat seperti ini? Bisakah diperbaiki? Ini kata kuncinya. Kenapa kita lakukan hal itu? Dan kira-kira untuk memperbaikinya apa yang mau kita lakukan? Itu sebagai manajer. Yang diharapkan kita menjadi guru dalam fungsi kontrol sebagai manajer. Saya juga kadang-kadang dia masih antara 5 itu, tetapi harapannya tadi yang paling tinggi itu adalah manajer. Supaya dalam istilahnya begini, kalau penghukum dan rasa bersalah itu
punya identitas gagap. Maksudnya mungkin kalau kamu bisa jadi adalah anak ibu sama ibunya. Ya. Itu bisa kata identitas. Kalau membuat rasa bersalah nanti jika tidak percaya diri, atau kurang motivasinya itu identitas gagal. Kalau teman, pemantau dan manajer itu identitas sukses namanya. Tetapi untuk kalau dia teman, misalnya saya sebagai murid, ada ibu guru yang kalau saya baik sekali. Tapi kalau ibu guru itu tidak bisa ketemu ibu yang bisa. Jadi ada ibu guru tertentu. Itu kalau yang teman, berarti tidak bisa disamaratakan. Yang keempat tadi ada pemantau. Apa kesalahannya? Apa konsekuensinya? Ada kesepakatan itu. Itu juga bagus. Cuma dia jangka panjangnya, bukan jangka panjangnya dalam jangka pendek. Anak belum menyadari hanya dia menjalankan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalau sebagai manajer, anak-anak diajak untuk bagaimana dia bisa mengetahui kesalahannya dan dia memikirkan sendiri, bukan dari kita yang begini. Jadi diminta maaf bukan, anak-anak sendiri yang memikirkan. Oh saya harusnya seperti ini. Begini tak harusnya begini supaya bagus kembali dengan teman misalnya. Kalau mereka yang bermasalah dengan teman. Oke. Posisi kontrol kita bagaimana? Ini posisi kontrol apa? Yang kedua, ya, jangan nanti berpikir nanti bilang nanti mama begini ya. Selalu pasti yang terakhir selesai. Posisi kontrol. Ada mengukur, beberapa bersalah, teman, manajer, membuat yang rasa bersalah. Pasti selalu yang baik. Mengukur. Ketiga? Mengukur. Bisa juga membuat rasa bersalah ya. Bebannya bisa. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sanksi apa konsekuensinya? Pemantau. Kalau pemantau berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, kalau ini jelas ya. Ya sudah kali tidak apa nanti baru bereskan. Apakah ini selanjutnya ada keyakinan buat? Ada Bapak Ibu yang pernah membuat keyakinan buat? Karena ini kita kalau negatif keyakinan buat adalah kesepakatan kelas yang jadi bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kalau dulu namanya peraturan kelas, lalu ada kesepakatan kelas. Sekarang namanya berubah jadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, biasanya kita yang menentukan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, harus begini. Itu peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas, minta pendapat siswa. Lalu ada keyakinan kelas. Bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dia kadang-kadang kalimat itu masih panjang. Misalnya tidak boleh makan di kelas. Kalau di keyakinan kelas kita ambil nilai-nilai kebajikannya seperti
yang tadi nilai-nilai kebajikan. Misalnya dilarang memakai sepatu pada saat masuk kelas. Itu nilai kebajikannya supaya bersih. Maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Seperti di situ tadi, dilarang memakai di kelas kan supaya tidak kotor, tidak memakai sepatu, buang sampah sembarangan, sudah terkumpul satu. Keyakinan kelasnya menjadi menjaga kebersihan. Pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak yang tadi nilai-nilai kebajikan yang ditemukan, misalnya yang tadi menjaga kebersihan, menjaga ketertiban kelas, tidak boleh ikut selama pelajaran, dibuat dalam bentuk positif, tidak memakai kata tidak. Kalau keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi kalau keyakinan kelas itu sekitar 5 atau 7 dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua batuan logis dapat diterapkan karena tadi sudah dibicarakan bersama, ada juga pendapat. Berarti kan pilih yang bisa diterapkan, jangan pilih yang susah. Dan sekarang adalah ditinjau kembali keyakinan kelas bahwa ini ada salah satu poster yang pernah saya bikin di kelas 8. Akan saya perlihatkan nanti kegiatan yang saya lakukan di kelas pembuatan keyakinan kelas. Ini saya bikin di kanvas, tetapi anak-anak saya suruh buat dalam bentuk poster, mereka sendiri yang bikin supaya misalnya tadi ada sopan dalam berbicara, itu sudah masuk beberapa hal, tidak boleh berbicara kotor, sopan santun sama guru sudah masuk semua. Menjaga ketenangan, menjaga kekompakan. Saya ingin memperlihatkan yang saya lakukan di kelas. Ini kelas 8B. Ya, ini kelas saya. Tapi sebenarnya keyakinan kelas ini kita juga bisa kalau sebenarnya karena kita masing-masing bisa bikin keyakinan kelas. Saya jelaskan secara langkah-langkahnya. Jadi ini pertama dijelaskan dulu anak-anak kenapa harus bikin keyakinan kelas, itu apa? Dijelaskan dulu. Setelah itu jadi ini saya kasihkan sticky note anak-anak. Nah, dikasihkan sticky note, nanti mereka tulis satu saja. Mereka mau kelasnya seperti apa? Entah, ini ada yang tulis saya mau barang saya tidak diambil sama teman. Saya mau ada yang bilang menjaga keempatan. Ada yang bilang saya tidak suka kalau selalu disebut namanya orang tua. Ya betul. Nah, itu ada yang sebut, ada yang bilang ada yang suka bilangin kawan saya. Ya itu. Jadi anak-anak saya suruh buat apa yang mereka inginkan.
Iya, boleh yang saya mau yang siap-siap mungkin teman-teman kalau sudah memakai selalu kamu pakai nanti saya mau kalau semua masuk di dalam kelas. Iya, ya, itu kapan disuruh? Dua dari gubernur. Setelah ini, saya tanyakan nih, mereka setuju atau tidak yang bilang jangan harus tangan. Lalu itu saya tuliskan apa nilai kita kebajikan yang tadi. Misalnya, merusak harus mengganti berarti bertanggung jawab. Ada yang tadi menjaga apa tidak ribut dalam kelas. Itu berarti nilai kebajikannya tertib. Nah, setelah itu dirumuskan keyakinan kelasnya tadi, misalnya dari kebersihan, nanti keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Itu kalau saya suruh baca semua dari awal. Kalau ini dia mereka bikin di kosan. Kalau saya biasanya nanti kalau mereka bisa bikin bisa bekerja semua. Yang terakhir, lagi tinggal restitusi, karena tidak nanti tidak restitusi. Kalau restitusi, ada restitusi. Restitusi berarti mengembalikan. Jadi, ada berkaitan tadi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ini salah satu cara pemecahan masalah. Kalau anak-anak ada bermasalah, bisa kita lakukan tiga restitusi. Yaitu dengan mengadakan proses dialog. Dan kita berdialog dengan siswa, ada tiga tahapannya. Dari tujuannya supaya anak-anak walaupun dia misalnya kita katakan melanggar peraturan, nanti dia pada saat kembali ke kamarnya, yang pertama dia sudah menyadari kesalahannya, dan yang kedua mereka menjadi lebih bertanggung jawab memperbaiki kesalahan dari dalam diri sendiri. Nah, ini dia tahapan ketiga. Yang pertama yang ini menstabilkan identitas. Dan kalau misalnya contohnya ada anak yang melakukan pelanggaran, misalnya dia terlambat, sudah langsung di-judge. Memang ini profesional seperti itu. Jadi kita identitasnya dulu. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Kamu bukan foto yang pernah melakukan ini. Itu yang pertama, menstabilkan identitasnya.
motivasi atau tadi dasarnya apa? Kenapa dia melakukan hal ini? Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kembali tadi kepada ada tadi contoh yang suka bilang di bekal. Kita tanya alasannya apa? Terus kan malah kita orang lain itu tidak bagus. Kita tanya kira-kira harusnya yang dilakukan yang lebih bagus apa? Jadi kita arahkan anak-anak supaya memikirkan cara yang lebih bagus dan melakukan hal yang melanggar. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelasnya apa? Atau kalau belum ada keyakinan kelas, apa yang dia yakini selama ini? Pasti anak-anak walaupun semakan-makannya dia pasti saya sebenarnya saya harus lebih menghormati itu sebenarnya ada di dalam diri cuma mungkin kenapa itu tidak tahu kamu ingin menjadi seperti apa dan makanya ini anak-anak dihubungkan bagaimana dia mau memperbaiki kesalahan ini dia bahwa salah tidak apa-apa karena manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa selesaikan. Ya. Kamu memang merasa dari apa itu saja kita lihat kira-kira pola komunikasi yang mana yang tepat digunakan untuk anak kan tidak tahu kata-katanya. Ya, jadi intinya yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya bahwa dari mana mereka bisa berbagi ulangan tetapi ada setelahnya bukan berarti yang melakukan saya harus berbuat begitu tidak ada kelanjutannya. Yang selanjutnya pada tindakan salah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk misalnya ada anak yang bertengkar mulut tapi tidak jadi adu fisik tidak bisa dihukum tadi tidak dihukum itu ke mata supaya dia tidak merasa down dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan tapi kamu tambahkan sedikit kembali. Tadi kata dia dikasih suaka yang mana yang terjadi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara ini. Bagaimana ditumbuhkan itu motivasi fisiknya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga tadi. Misalnya apa nilai kita hukum yang kita perhatikan. Kalau kita ada keyakinan kelas seperti tadi, bisa kita kembalikan ke sana. Bukan tadi keyakinan kelas kita sudah sepakat bahwa kita akan diikuti. Dan yang terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa? Inilah anak-anak diganti. Bagaimana mereka bisa mengucapkan masalahnya sendiri. Bukan kita yang kasih solusi. Mungkin kita bisa memancing, tetapi yang bagusnya adalah anak-anak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Supaya itu artinya mereka sudah terlibat dalam saya melihatkan salah satu video yang pernah saya bikin ini apakah mungkin ini hasilnya tadi jadi ini anak dia di dalam kelas saya ada tapi bully di kawan jadi yang pertama adalah di menceritakan semua hobinya. Ini adalah ada bapak ibu yang mengajar di kelas 7K ya. Ini kejadiannya saya sempat mengajar bahasa Inggris. Terus ini maklum dia ada kelas. Di pangkai di tulisan Mas dari ini kan lupa berapa ya maksudnya. Tiba-tiba itu orang yang berteriak Mas dari Mas apa? Dia tahu
Makanya saya panggil. Teman di dalam kelasnya. Jadi saya panggil. Dua-duanya saya panggil. Tapi saya berkata saya katakan itu tadi saya kembalikan bahwa semua orang mungkin misalnya pernah melakukan seperti itu. Dia, saya tanya kenapa dia lakukan, bilang iseng dia, bercanda aja. Ternyata ya, jadi saya bilang memang kadang-kadang kita suka memang kalau teman-teman tak marah-marah, dia akui, terus dia bilang. Tapi saya kembalikan berarti kita lupa ada tapi bisa ini apa ada dampaknya yang sudah pikirkan. Yang sudah formasi dengan keyakinannya bersama dia secara adalah berjanji tidak mau. Jadi yang terakhir ini saya tanyakan dia mau bagaimana. Ya, saya mau minta maaf. Jadi bukan saya bilang saya minta maaf, tidak saya tidak bilang saya mau minta maaf. Yang kedua, lain kali saya perbaiki hubungan seperti itu maka lagi. Kalau misalnya saya kasih tahu ke anak ini bisa jadi dia ini karena dari gurunya didikan. Tentu saja harus ada motivasi dari guru. Saya tidak bilang harus tidak dibilangkan itu tidak tentu saja. Tapi bagaimana kita menemukan anak-anak supaya dia lebih mandiri, bertanggung jawab dari dalam. Itu tujuan. Jadi Bapak Ibu kegiatan tadi adalah senang penyebaran dari harapan saya mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya pelajari di sini ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan. Yang berdiri di sini bukan tidak merasa ahli sama sekali tidak. Kadang-kadang yang menyampaikan itu atau yang disampaikan itu kadang-kadang lebih bisa mengaplikasikan daripada yang menyampaikan. Tetapi karena saya yang pertama tadi karena ada tugas, yang kedua saya ingin berbagi, makanya kita datang ke sini dan ini juga menjadi bahan refleksi saya banyak berefleksi, saya begini kata dari guru, ternyata posisi kontrol saya selama ini seperti ini, ternyata ya saya banyak berefleksi dari pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi juga bisa menjadi refleksi bagi Bapak Ibu. Kita semua mengharapkan anak-anak memiliki disiplin diri yang motivasinya internal. Tentu saja motivasi dari Bapak Ibu guru terus dibutuhkan dan yang terakhir adalah guru tidak boleh berhenti belajar, tidak melihat usia, ya, jadi tidak boleh berhenti belajar karena anak-anak berkembang terus, kapan Yang masih muda-muda mana tantangannya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Saya minta maaf kalau selama penyampaian tadi saya ada yang salah-salah kata. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Juga terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Saya kira cukup sekian dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuryanti. Kita doakan mudah-mudahan dapat bernilai dengan baik dan bisa menjadi guru penggerak yang keempat di SMP Negeri 20 Makassar. Mudah-mudahan ada yang menyusul. Terus lanjutkan.
Demikian dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Oke, dari hari ini seperti yang Mem sampaikan kemarin, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan berarti tak yakin itu dijalankan. Jadi keyakinan itu bersumber dari diri kita sendiri. Bagaimana supaya kelas aman, nyaman, apa yang kita inginkan? Diharapkan jelas seperti sebelum memasuki pelajaran. Yang merusak fasilitas kelas harus mengganggu. Tidak berisik ketika ada guru yang mengajar. Bisa, coba bertanggung jawab. Tertib. Merapikan barang-barang setelah dipakai. Tentang menjawab. Siswa
Halo, perkenalkan nama saya Karen Manuela Putri Padela dari kelas 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hasyam dari kelas 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulfiana dari kelas 8G. Kan nama saya Petra Delvin dari kelas 8G. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang dan bersemangat. Senang sekali dan sangat bersemangat. Perasaanku saat membuat keyakinan kelas adalah senang dan bahagia. Sangat senang karena dapat bermusyawarah bersama teman-teman di kelas. Menurut saya, membuat keyakinan kelas ini sangat penting. Iya, sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting dan bagus untuk dilakukan. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Karena dapat menjaga ketertiban di kelas. Karena untuk membuat kelas lebih tertib dan disiplin. Karena dapat membuat kita saling menghargai satu sama lain dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.